Puji Tuhan, saudara kekasih dalam Tuhan. Kalau kita membaca dalam Alkitab yang tertulis dalam Yeremia pasal 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-6, saudara. Tuhan sedang mengumpamakan dirinya sebagai seorang tukang periuk dan kita sebagai tanah liat. Tanah liat itu berharga, saudara. Betul. Selama masih bisa dibentuk menjadi bencana. Tetapi kalau tanah liat sudah mengeras, tidak akan bisa jadi apa-apa. Sudah tidak bisa terbentuk lagi. Sama sekali tidak berguna kalau sudah terlanjur keras. Seperti adukan semen, kalau masih basah, sangat mudah, gampang diukir, gampang dibentuk, ya. Tetapi kalau sudah kering, pakai besi pun juga belum tentu bisa. Iya. Itu sebabnya saudara-saudara kasih di dalam Tuhan, hal ini penting, ya. Maka jangan menunda selagi kita masih punya kesempatan berubah. Jangan tidak mau berubah, saudara. Saya mengatakan ini juga baik kepada saudara sekalian maupun juga kepada diri saya sendiri. Mendapatkan firman ini, wow, saudara. Paham, saya mengerti. Belajar dari tanah liat ini. Kalau sudah terlanjur mengeras, sudah tidak bisa dibentuk menjadi bencana yang indah. Analogi juga seperti semen. Kalau sudah terlanjur keras, sudah tidak bisa diukir atau dibentuk. Nah, oleh sebab itu saudara, kita jangan menunda bertobat. Jangan menunda melakukan firman. Apa yang kita dengar itu jangan kita tunda, saudara. Orang membenci kita, lalu kita menyimpan amarah, dendam. Jangan kita menunda untuk melepaskan pengampunan atau membuang semua hal itu. Jangan tunda, saudara. Kalau saudara atau kita masih terikat dengan perzinahan, terikat dengan rokok, terikat dengan seks bebas, narkoba, judi apalagi, materialisme, punya pegangan-pegangan, jangan menunda. Karena ada waktunya benar-benar sudah jadi keras dan sudah tidak bisa lentur. Seperti Firaun yang pada akhirnya hatinya dikeraskan oleh Tuhan. Karena sudah percuma, sudah tidak bisa lentur, saudara. Jangan berpikir gampang bertobat, nanti dulu. Ya nanti besok, nanti minggu depan, nanti kalau sudah jatuh sakit. Terlambat, saudara. Saudara harus memahami hal ini bahwa kita berkejar-kejaran dengan waktu. Jangan sampai waktu kita tersita oleh ambisi keinginan-keinginan untuk memiliki hal-hal duniawi atau memuaskan nafsu-nafsu daging kita. Kalau dalam Ibrani pasal 12 ayat 16 ditulis begini. Janganlah ada orang yang menjadi cabul. Cabul di sini tidak harus cabul seks secara fisik. Cabul di sini bisa berarti percintaan dunia. Atau yang mempunyai
nafsu yang rendah seperti Esau yang rela menjual hak kesulungannya dengan sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak sebab ia tidak beroleh, garis bawahi, kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Ia ditolak sebab ia tidak beroleh kesempatan. Kesempatan untuk memperbaiki kesalahan loh. Berarti ada saatnya sudah kehilangan waktu atau kehilangan kesempatan untuk berubah. Nah, saudara, Anda bisa melihat bagaimana Esau itu meraung-raung, ya, karena kehilangan kesempatan. Karena dia jual hak kesulungan dengan sepiring, semangkuk kacang merah itu. Saat menerima berkat dari Ishak, hilang kesempatan itu. Jatuh ke tangan Yakub, saudara kandungnya, saudara. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara kasih dalam Tuhan, kita harus memperhatikan dua hal ini. Yang paling pertama, kita harus meninjau dosa dari perspektif dua dimensi ini. Yang pertama itu ada dosa dalam bentuk perbuatan atau perilaku atau kodrat, ekspresi kodrat dosa yang itu benar-benar sudah menjadi buah sejak kita lahir dan menjadi perbuatan. Dan itu biasanya terbentuk di dalam lingkungan, ya, lingkungan di mana kita berada. Itu dosa eksternal itu, ya, seperti mencuri, membunuh, judi dan lain sebagainya. Itu biasanya terbentuk di lingkungan. Tapi ada yang kedua, itu adalah ada dosa yang di dimensi kedua itu, yang internal, itu potensi dosa. Jarang orang perkarakan ini, biasanya orang hanya memperkarakan di yang pertama, bukan yang potensi ini. Padahal mestinya dua-dua juga harus diselesaikan. Ada yang dosa yang sudah terbentuk dari sejak dia lahir, yang kelihatan dengan kasat mata, perilaku, perbuatan. Tapi ada potensi dosa. Ini harus diselesaikan juga, saudara-saudara kasih dalam Tuhan. Kalau tidak diselesaikan, saudara, ini berbahaya. Berbahaya. Makanya saudara, tidak ada cara lain. Saya memberikan sebuah tips kepada saudara, ya. Milikilah perjumpaan dengan Tuhan melalui doa pribadi. Sediakan waktu, saudara. Bermeditasi, bercakap-cakap, berdialog dengan Tuhan, berinteraksi dengan Tuhan. Tanya kepada Tuhan, beritahu ya Bapa atau Roh Kudus, bagian mana atau potensi mana yang belum, dosa yang belum selesai di dalam jiwaku ini. Itu kita harus perkarakan. Kita mestinya tahu dan sadar. Jangan pura-pura tidak sadar. Kita tahu, naluri kita berbicara itu. Kamu masih menyimpan dosa. Kamu masih membenci orang itu. Kamu sebenarnya masih punya keinginan. Keinginan seperti orang lain. Memiliki keinginan-keinginan.
Itu naluri berbicara. Kamu masih ingin dipuji. Kalau kamu melakukan sesuatu, kamu ingin dipuja, dipuji, mendapatkan sanjungan dari orang lain. Itu potensi-potensi dosa yang bisa muncul, yang tidak kelihatan dengan kasat mata. Perancang terbaik ini, hati kita tuh licik. Firman Tuhan mengatakan betapa liciknya hati manusia. Coba Anda bisa membayangkan Lucifer ada di kerajaan Bapa, tapi dia perancang kejahatan dari dalam. Bapak tahu itu, saudara. Itu bayangkan di kerajaan Bapak masih bisa berbuat salah loh. Coba bayangkan. Saya juga habis mengerti juga. Bisa akan memahami hal ini. Bisa timbul. Nah, kalau Lucifer melakukan kejahatan dari dalam kerajaan Bapa, dari dalam hatinya, apalagi kita, saudara, jangan berpikir kita sudah rajin ke gereja, sudah menjadi pelayan Tuhan, telah mengambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, lalu sudah tidak punya potensi itu. Sangat besar punya potensi. Yudas pun, saudara, bersama-sama dengan Tuhan Yesus 3,5 tahun. Ternyata, saudara, potensi dosa di dalam dirinya besar sekali. Bukan kecil, besar. Bukan besar, sangat besar. Coba. Itu murid Tuhan Yesus, kesayangan lagi. Kenapa saya sebut dia sebagai kesayangan? Dipercayakan sebagai bendaharanya Tuhan. Berarti orang penting itu, ring 1 itu. Itu pasti bisa buat jahat. Nah, apalagi kita, saudara. Ternyata Yudas diam-diam. Dia merancang kejahatan dari dalam hatinya. Aku mau jual orang ini untuk dapatkan 30 keping perak. Petrus apalagi lah, saudara. Ada ikut-ikut Yesus. Ada ikut-ikut di belakangnya. Ternyata salah satu pengkhianat yang menyangkal Yesus. Tapi pada akhirnya juga bertobat. Tapi kalau masih lentur, kalau sudah tidak lentur seperti Yudas, ya sudah, akhirnya mengakhiri dengan gantung diri. Masuk ke api kekal. Saudaraku. Oleh sebab itu kita harus kenali potensi dosa. Ya. Kita tidak bisa berpura-pura hidup ini. Tahu, saudara, Tuhan Maha tahu. Nah, oleh sebab itu kita selesaikan itu. Yang pertama, punya waktu dengan Tuhan. Yang kedua, saudara, bacalah firman Tuhan. Menikmati firman Tuhan setiap hari supaya mendapatkan pembaharuan cara berpikir. Sehingga setan tidak memiliki celah untuk menjatuhkan kita. Pada waktu kita punya uang banyak, ya saudara, pada waktu kita dipuji, kita punya perlindungan. Pujian ini bisa menjatuhkan aku. Uang banyak ini bisa membahayakan aku. Kalau aku dapat kedudukan jabatan, kalau aku tidak sungguh-sungguh, aku bisa jatuh terhadap jabatan ini. Pada waktu kita melihat lawan jenis, cepat dengan kecepatan tinggi, saudara. Kalau kita punya waktu dengan Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, punya waktu perjumpaan dengan Tuhan, melalui doa, dan memaksa diri hidup suci, hidup kudus, kita punya kecepatan, bahkan menilai orang yang tidak rohani itu cepat walaupun dia orang gereja. Cepat sekali, bukan menilai menghakimi, artinya bisa membedakan roh. Nah, kita belum punya itu, saudara, rata-rata. Tapi kalau kita sudah punya itu, kita bisa menilai orang ini pendeta tapi dia duniawi. Dari percakapannya, saudara, kan ketahuan, saudara. Ya, ini menjadi pesan Tuhan bagi kita. Ayo terus berubah.
selagi kita masih punya kesempatan sebelum hati kita menjadi keras. Amin.